Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah Majelis Kajian Rawamangun, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan membahas 10 permasalahan yang terkait dengan fikih amalan dan keutamaan bulan Al-Muharram. Karena mungkin malam hari ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Muharram. Maka semoga dengan membahas 10 permasalahan ini kita mengetahui keutamaan beramal di bulan Muharram dan bagaimana cara mengamalkannya. Permasalahan yang pertama, bulan Muharram termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Bulan Muharram termasuk bulan haram atau bulan yang mulia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam kitab Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, yaitu dengan memuliakan bulan-bulan haram tersebut. Maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan tersebut. Maka 4 bulan haram ini disebutkan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita kemuliaannya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa saja bulan haram itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun." Tahun itu ada 12 bulan,
di antaranya ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Wa Rajabun syahru Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulan Rajab, bulannya Mudhar, yaitu dimuliakan juga oleh suku Mudhar, yang terdapat di antara Jumada dan Sya'ban. Jadi dalam hadis yang mulia ini disebutkan ada 4 bulan haram, di antaranya Al-Muharram. Maka dari ayat dan hadis yang mulia ini kita pun mengetahui bulan Al-Muharram adalah salah satu dari bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena bulan-bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana Makkah dan Madinah juga disebut tanah haram. Masjidnya disebut Masjidil Haram karena kemuliaannya. Baik, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Al-Muharram secara khusus dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi permasalahan yang pertama tadi, keutamaan bulan Muharram secara umum, bulan Al-Muharram termasuk bulan-bulan haram. Dan terdapat keutamaan khusus, yaitu bulan Al-Muharram disebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrullahi Al-Muharram. Bulannya Allah Al-Muharram. Jadi ini di antara keutamaan khusus bulan Al-Muharram. Disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Dan jemaah sekalian, apa faidahnya kita mengetahui bahwa bulan itu dimuliakan oleh Allah? Faidah yang paling utama adalah agar kita pun memuliakannya. Apabila Allah dan Rasul-Nya memuliakan, maka kita juga harus memuliakannya. Itu termasuk amal soleh. Bahkan jemaah sekalian, sebagian ulama berpendapat dari semua bulan haram, maka Al-Muharram lebih afdal. Al-Muharram lebih afdal. Karena adanya hadis ini. Rasulullah SAW menamakan Al-Muharram dengan Syahrullah. Sehingga berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Afdalul Ashhurul Hurum Syahrullahil Muharram. Bulan haram yang paling mulia adalah bulan Allah Al-Muharram. Ditambah lagi, dengan bulan Muharram ini, Allah jadikan sebagai pembuka dari 12 bulan. Sebagaimana juga disepakati oleh para sahabat, bulan Muharram itu dijadikan awal tahun Hijriyah, bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ke kota Madinah. Dikatakan juga oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, Inna Allah aftataha syahra bisyahri haramin, wa khatamaha bisyahrin haramin. Falaysa syahrun fi sanati ba'da syahri Ramadan a'zamu indallah minal Muharram. Maka tidak ada satu bulan dalam setahun, kata beliau, yang lebih agung daripada bulan Ramadan, yang lebih agung setelah bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bulan Al-Muharram. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam Lataiful Ma'arif. Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan dari sebulan Muharram ini yang paling mulianya adalah 10 awalnya. 10 awalnya. Disebutkan juga oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif dari Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah. Beliau mengatakan, Kanu yu'adzibuna thalatha asyarat. Kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Dahulu, generasi salaf mengagungkan 3 10. Kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Dahulu, generasi salaf mengagungkan atau memuliakan 3 10. Apa saja itu? Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan. Al-ashrul akhir min Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal ashral uwal min Dzulhijjah. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal ashral uwal min Muharram. Dan yang ketiga, 10 yang pertama di bulan Muharram. Dari sini kita tahu bahwa 10 hari yang pertama di bulan Muharram itu lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Baik. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, anjuran untuk memperbanyak amal soleh di bulan Al-Muharram. Inilah faidah penting yang bisa kita petik dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Al-Muharram. Maka terkandung di dalamnya anjuran untuk memperbanyak amal ibadah dan sebaliknya menjauhi perbuatan dosa. Kita muliakan bulan-bulan haram dengan cara memperbanyak amal ibadah dan menjauhi perbuatan dosa. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amala salih wal ajra a'zam. Dan Allah menjadikan dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar. Begitu pula amal soleh dan pahala lebih agung. Jadi, amal soleh dilipat gandakan. Begitu pula sebaliknya, dosa-dosa lebih besar. Oleh karena itu, kita harus takut terjerumus dalam dosa di bulan yang mulia ini. Dan tidak diragukan lagi, ini adalah saat yang sangat tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bertobat itu merupakan kewajiban
sepanjang hidup kita. Tidak boleh kita menunda-nunda taubat. Namun tidak diragukan lagi, di bulan-bulan haram, begitu pula bulan Ramadan, lebih ditekankan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena dosa-dosa itu bisa menjadi sebab amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 27 Allah ingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Begitu pula di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh, asy'atha akbar, dalam keadaan kusut masai, lagi berdebu, yamuddu yadahu ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, ya Rob, wahai Robku, wahai Robku. Dia panjatkan permintaannya. Wa mat'amuhu haramun, namun makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa gudziya bil haram, dan dia tumbuh dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Dan doa itu mencakup doa permintaan dan doa ibadah. Sebagaimana sering kita bahas dalam Kitab Tauhid, doa permintaan dan doa ibadah. Maka perbuatan-perbuatan dosa menghalangi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan walaupun di musim-musim hujan rahmat. Oleh karena itu, hendaklah kita manfaatkan momen-momen bulan haram ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi sudah lewat 3 bulan haram yang berturut-turut dan Muharram yang terakhir dari 3 bulan haram yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Maka mari kita manfaatkan kemuliaan bulan ini untuk bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal ibadah mencakup semua amal ibadah. Dianjurkan untuk kita perbanyak. Salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak mulia, bersedekah, dan lain-lain. Namun secara khusus dianjurkan memperbanyak puasa, nanti akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Baik, ini yang ketiga. Permasalahan yang ketiga, anjuran memperbanyak amal saleh dan bertobat di bulan Al-Muharram. Kemudian yang keempat, larangan keras berbuat zalim. Perbuatan zalim diharamkan sepanjang tahun, sepanjang hayat kita. Tetapi di bulan-bulan haram lebih diharamkan. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi, surat At-Taubah ayat 36, setelah Allah menyebutkan tentang bulan-bulan haram, maka Allah tutup ayat ini dengan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan ini, yaitu maksudnya demi untuk memuliakan bulan ini, karena Allah memuliakannya. Imam Qatadah rahimahullah, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil penjelasan Al-Imam Qatadah rahimahullah tentang larangan berbuat zalim di bulan-bulan haram. Maka beliau berkata, inna zulma
fil ashhuril hurumi a'zamu khati'atan wa wizran minadzulmi fima siwaha. Sesungguhnya perbuatan zalim di bulan-bulan haram lebih besar kesalahannya dan dosanya daripada kezaliman di bulan-bulan lain. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman walakinnallaha yu'adzimu min amrihi ma yasha. Meskipun kezaliman itu dalam setiap keadaan, dalam sepanjang tahun itu adalah dosa besar. Akan tetapi Allah lebih menjadikannya besar sesuai dengan kehendaknya. Yaitu diantaranya di bulan-bulan haram. Termasuk juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Walaupun bukan termasuk bulan haram, tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bulan Ramadan bulan yang mulia. Maka di bulan-bulan ini, dosa yang dilakukan oleh hamba itu lebih besar lagi. Sama saja dengan tempat yang haram, tempat yang dimuliakan. Seperti di Makkah dan Madinah. Maka orang yang berbuat dosa di dalamnya lebih besar lagi dibandingkan dosa yang dia lakukan di selainnya. Jadi hati-hati kalau kita tinggal di Makkah dan Madinah atau mampir sebentar untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ziarah, maka hati-hati, jauhi perbuatan dosa. Jauhi kezaliman lebih besar di bulan-bulan tersebut. Dan jemaah sekalian, di dalam hadis Abu Bakrah tadi tentang 4 bulan haram, terdapat dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini. Jadi Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis tentang bahaya kezaliman di bulan haram. Dan beliau sebutkan dalam hadis ini 3 bentuk kezaliman secara global. 3 bentuk kezaliman secara global. Dan sebelumnya jemaah sekalian, kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman itu ada 3 macam. Dan dalam hadis ini nanti akan kita sebutkan kezaliman, 3 kezaliman kepada orang lain. Namun sebelumnya, secara global, kezaliman itu ada 3 macam. Pertama, kezaliman terhadap diri sendiri. Dan inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan itu. Apa artinya kezaliman terhadap dirinya sendiri? Semua perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, hakikatnya kita merugikan diri kita sendiri. Allah tidak dirugikan sedikit pun. Sebagaimana kalau kita ibadah, Allah tidak diuntungkan sedikit pun. Karena Allah nggak butuh kepada kita. Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Melainkan kita yang memerlukan ibadah kita sendiri. Begitu pula sebaliknya. Tatkala hamba melakukan dosa, setiap dosa yang dia lakukan adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, ini lebih besar lagi dosanya apabila mengandung kezaliman kepada orang lain. Inilah yang nanti akan kita sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan 3 bentuk kezaliman kepada orang lain. Kemudian, yang ketiga, yang paling besar dosanya adalah azlamu zulm. Kezaliman terbesar. Itulah dosa syirik. Allah menamakan syirik sebagai kezaliman. Di antaranya di surat Luqman ayat ke-13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan itulah kezaliman terbesar. Nah, kita kembali kepada hadis Abu Bakrah tadi. Dalam lafaz Muslim, Rasulullah SAW secara garis besar menjelaskan 3 bentuk kezaliman kepada orang lain.
3 bentuk kezaliman kepada orang lain. Yang pertama, kezaliman terhadap darah. Kezaliman terhadap darah. Menumpahkan darah tanpa hak. Menumpahkan darah tanpa hak. Kalau itu darahnya seorang muslim, maka dosanya sangat besar sekali. Apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Ini tentu lebih berbahaya. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan baginya azab yang besar. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Hadis sahih diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menzalimi harta. Seperti mencuri, menipu. Dan sekarang banyak penipuan melalui online. Dengan kemajuan dunia internet, sehingga hubungan-hubungan online semakin mudah, malah dimanfaatkan untuk menipu orang. Hati-hati. Ini dosanya menjadi lebih besar lagi. Itu sudah dosa besar. Yang akan menyebabkan pelakunya bangkrut. Tapi di bulan haram, dosanya menjadi lebih besar lagi. Termasuk jamaah sekalian, kezaliman terhadap harta. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang. Bagaimana lagi kalau dia nggak mau bayar? Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang sanggup bayar, tapi dia tunda-tunda pembayarannya adalah kezaliman. Kalau dia tidak mau bayar, tentu lebih besar lagi kezalimannya. Dan kalau dia tidak selesaikan di dunia, akan panjang urusannya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya sampai ditunaikan hutangnya. Artinya, mungkin dia akan masuk surga terhambat karena hutangnya. Ini yang kedua, kezaliman terhadap harta. Yang ketiga, kezaliman terhadap kehormatan. Seperti menghina, mencaci maki, membuli, menjatuhkan harga diri. Maka ini adalah kezaliman. Hati-hati jemaah sekalian. Mentang-mentang nggak ditahu jelas siapa dia di balik akun medsosnya. Lalu dengan mudahnya dia menulis kata-kata cacian, hinaan di status orang di Facebook. Hati-hati. Ini sudah kezaliman. Kalau dilakukan di bulan-bulan haram, maka kezalimannya lebih besar lagi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ma'syara man qad aslama bilisani wa lam yufdil iman ila qalbih." Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke hatinya. La tu'dzul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan kalian menghina mereka. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim
tatabba'allahu auratahu. Karena sesungguhnya barang siapa mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalasnya dengan mencari-cari aibnya, yaitu Allah akan bongkar aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Dan barang siapa yang Allah sendiri mencari-cari aibnya, maka Allah akan singkap keburukannya walaupun dia lakukan di bagian rumahnya yang paling dalam. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ini kezalimannya semakin besar tatkala seseorang melakukannya di bulan haram. Baik. Maka ini yang harus kita jauhi di bulan haram. Perbuatan zalim. Sebagaimana Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Kemudian permasalahan yang kelima, dianjurkan memperbanyak puasa di bulan haram. Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan haram. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan puasa dan solat yang paling afdal setelah solat wajib adalah solat malam, yaitu solat sunnah di malam hari, tahajud dan witir. Sampai-sampai Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, wa hadzal hadits sarihun fi anna afdal ma tutuwi'a bihi minas siyam ba'da Ramadan shaumu syahrullahi al-Muharram. Dan hadis ini merupakan penegasan, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa sunnah yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Maka jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Semampu kita dan juga sekehendak kita. Karena hukumnya adalah sunnah. Sehingga kembali kepada kehendak kita, tidak diharuskan di dalam syariat. Berapapun yang kita bisa, tidak masalah. Lebih banyak tentu lebih bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan secara umum, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Maka semakin banyak hari-hari di bulan Muharram kita melakukan ibadah puasa padanya, tentu semakin baik. Hanya saja jemaah sekalian, ulama beda pendapat. Apakah boleh berpuasa sebulan penuh atau hanya kebanyakannya saja? Perbedaan pendapat ini karena ada sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Maka aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat para ulama terkait memahami hadis ini. Pendapat yang pertama, maksud hadis ini adalah terkadang dalam satu tahun Rasulullah SAW tidak berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan saja. Tapi terkadang di tahun yang lain Rasulullah SAW berpuasa di bulan lain secara penuh. Kenapa dipahami seperti itu? Karena ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, atau dari Abu Salamah, beliau juga bertanya kepada Aisyah. Ini dari Aisyah juga. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana yasumu Sya'ban kullahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban hampir semuanya kecuali sedikit saja. Artinya kebanyakan hari-hari di bulan Sya'ban beliau berpuasa. Maka hadis ini menunjukkan terkadang beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban dan terkadang beliau berpuasa mayoritas bulan Sya'ban saja. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sesuai dengan zahir hadis tadi. Hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa tidak boleh selain bulan Ramadan kita berpuasa penuh. Mesti ada 1-2 hari yang kita sisakan tanpa berpuasa selain bulan Ramadan. Lalu para ulama yang berpendapat kedua ini menakwilkan kana yasumu Sya'ban kullahu. Dalam hadis riwayat Muslim tadi, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di seluruh bulan Sya'ban, maka itu maknanya adalah mu'dhamuhu, kebanyakan bulan Sya'ban. Karena secara bahasa, sebagaimana dinukil juga oleh At-Tirmidzi dari Ibnul Mubarak rahimahumullahu ta'ala, bahwa mungkin saja secara bahasa disebut menyeluruh, tapi maksudnya adalah mayoritasnya. Itu dalam bahasa Arab. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menguatkan pendapat yang pertama berdasarkan nas hadis. Beliau tidak menakwilkannya, tapi dibawa kepada 2 makna. Terkadang kita berpuasa penuh boleh bulan Muharram secara keseluruhan, terkadang tidak penuh. Nah, faidahnya apa? Agar tidak disamakan antara Muharram dengan Ramadan. Jadi tidak mengapa insyaallah ta'ala kita berpuasa Muharram sebulan penuh. Tapi jangan kita lakukan tiap tahun. Jangan kita lakukan tiap tahun. Iya. Namun kita lakukan puasa semampunya, kita mau berapa hari pun tidak masalah. Karena ini hukumnya sunnah. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada permasalahan. Kalau dikatakan berpuasa di bulan Ramadan itu lebih afdal setelah berpuasa di bulan Muharram itu lebih afdal setelah bulan Ramadan, lalu kenapa Rasulullah SAW lebih banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan tidaklah aku melihat Rasulullah SAW lebih banyak melakukan puasa melebihi bulan Sya'ban. Tidaklah aku melihat Rasulullah SAW melakukan puasa sunnah melebihi bulan Sya'ban. Jadi sekilas ada pertentangan. Rasulullah SAW mengabarkan berpuasa sunnah lebih afdal di bulan Muharram, tapi perbuatan beliau lebih banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka Imam Nawawi rahimahullah memberikan 2 penjelasan di sini. Yang intinya 2 hadis ini tidak bertentangan berdasarkan 2 alasan. Alasan yang pertama kata beliau, la'allahu innama alima fadlahu fi akhiri hayatihi. Bisa jadi Rasulullah SAW mengetahui keutamaan berpuasa di bulan Muharram lebih daripada bulan-bulan yang lain, termasuk lebih daripada Sya'ban, itu di akhir hayat beliau. Barulah Allah memberikan wahyu kepada beliau. Alasan yang kedua,
Atau jawaban yang kedua adalah la'allahu kana ya'ridu fihi a'dzar. Bisa jadi karena di bulan Muharram Rasulullah SAW banyak uzur min safarin au maradin au ghairihima. Apakah karena safar atau karena sakit atau karena selain keduanya. Jadi tetap walaupun Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tetap lebih afdal kita lebih banyak berpuasa di bulan Al-Muharram, karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan berdasarkan dua jawaban yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ini yang kelima. Sangat dianjurkan kita memperbanyak puasa di bulan Muharram ini semampu kita dan sekehendak kita, karena ini puasa sunnah, kita mau lakukan berapa banyak pun tidak masalah. Kemudian permasalahan yang keenam jemaah sekalian, tentang keutamaan khusus tanggal 10 Muharram. Tentang keutamaan khusus tanggal 10 Muharram. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Asyura yaumun min ayyamillah." Sesungguhnya Asyura 10 Muharram adalah salah satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hari dari hari-hari Allah Azza wa Jalla. Jadi Asyura dinamakan sebagai Yaumun min ayyamillah. Salah satu hari dari hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hari yang Allah muliakan. Dan dalam surat Ibrahim ayat kelima Allah berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Dan berilah peringatan kepada mereka dengan hari-hari Allah. Artinya kita harus memuliakan hari-hari yang dinamakan oleh Allah sebagai hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tanggal 10 Al-Muharram ini harus lebih kita muliakan melebihi hari-hari yang lain. Karena ada dalil khusus yang menjelaskan tentang itu. Ditambah lagi jamaah sekalian, di hari tersebut Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun. Ini adalah hari kemenangan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Dan umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa alaihi salam daripada orang-orang Yahudi hari ini. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi telah meninggalkan agama Nabi Musa alaihi salam, sedangkan kita, umat Islam, masih mengikuti ajaran beliau. Inti daripada ajaran beliau adalah dua. Yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua mengamalkan syariat Allah. Dan syariat Allah untuk kita adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i," atau kama qala alaihi salatu wasallam. Andai Nabi Musa masih hidup, maka beliau tidak memiliki keleluasaan kecuali harus mengikuti syariatku. Iya. Jadi kita lebih berhak kepada Musa daripada orang-orang Yahudi tersebut. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinatah fawajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah. Lalu beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Apa hari yang kalian lakukan puasa padanya ini? Faqalu, maka mereka menjawab, "Hadza yaumun azimun." Ini adalah hari yang besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya di hari ini. Wa gharraqa Fir'auna wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Mereka mengatakan ini adalah hari Allah memenangkan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Fasamahu Musa syukran, fanahnu nasumuhu. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa untuk bersyukur kepada Allah, kami pun berpuasa padanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan jemaah sekalian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Maka kami, umat Islam, lebih berhak dan lebih utama dengan Musa daripada kalian. Artinya, kita yang lebih pantas mengaku sebagai pengikut Musa, pelanjut syariat Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Karena kami yang betul-betul menjalankan syariat beliau, yaitu taat kepada Allah, terutama dalam hal mentauhidkan Allah. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Oleh karena itu di poin yang ketujuh, permasalahan yang ketujuh, sangat dianjurkan melakukan puasa hari Asyura. Inilah permasalahan yang ketujuh. Sangat dianjurkan untuk melakukan puasa di hari Asyura. Berdasarkan hadis yang sebelumnya, dan juga Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita di antara keutamaannya dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura, yaitu 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi permasalahan yang ketujuh, penjelasan tentang sangat dianjurkannya dan keutamaannya berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Asyura itu dari kata asyar, 10. Asyura, 10 Muharram, sangat dianjurkan berpuasa. Keutamaannya apa? Di antaranya, kata Rasulullah SAW, menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Subhanallah jemaah sekalian, jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini. Walaupun sebagian ulama menjelaskan dosa-dosa yang dihapuskan hanyalah dosa-dosa kecil. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa besar? Maka harus disertai dengan taubat. Dan tadi sudah kita jelaskan, tidak diragukan lagi bulan-bulan haram ini kesempatan emas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sempurna pengampunan dosa kita, yang besar maupun yang kecil. Kenapa ada sebagian ulama berpendapat yang dihapuskan dengan amal ibadah hanyalah dosa-dosa kecil? Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair." Salat yang 5 waktu, puasa Ramadan, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Dengan syarat apabila dosa-dosa besar dijauhi. Maka dari sini para ulama berkesimpulan yang dihapuskan dengan sebab amal-amal soleh hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus disertai dengan taubat. Baik, ini permasalahan yang ke-7. Permasalahan yang ke-8 jemaah sekalian, anjuran berpuasa di tanggal 9 bersama dengan 10 Muharram. Kenapa kita dahulukan penyebutan keutamaan puasa 10 Muharram baru 9 Muharram? Padahal secara urutan terbalik. Karena memang dalil-dalil menunjukkan 10 Muharram itulah yang paling mulia, yang paling afdol. Baru kemudian 9 Muharram. Bahkan adanya 9 Muharram
itu untuk menyempurnakan 10 Muharram. Jadi sangat kurang kalau kita berpuasa 9 Muharram saja tanpa 10 Muharram. Masih jauh lebih baik kita puasa 10 Muharram tanpa 9 Muharram. Akan tetapi, kalau kita berpuasa kedua-duanya, itu lebih bagus lagi. 9 dan 10 Muharram. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menceritakan, Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan juga memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan puasa padanya. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimhul yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ketika Rasulullah SAW berpuasa hari Asyura 10 Muharram, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, 10 Muharram itu juga merupakan hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan Nasrani." Dan ini adalah agama asli Yahudi dan Nasrani. Agama Bani Israel. Mungkin sekarang banyak di antara mereka tidak mengenal lagi keutamaan tanggal 10 Muharram ini. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi." Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9 juga. Jadi maksudnya bukan hanya tanggal 10, tanggal 9 juga. Falam ya'til am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, belum sampai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Andai aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram juga, yaitu bukan hanya tanggal 10 saja. Ini menunjukkan dianjurkan berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Namun 10 Muharram itu lebih afdal. Kenapa? Karena ada hadis tadi. Rasulullah SAW mengatakan akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan kemuliaan tanggal 10 Muharram sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Baik. Permasalahan yang ke-9 jamaah sekalian, sebagian ulama menjelaskan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Puasa Asyura ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi adalah berpuasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Berpuasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Artinya 3 hari. Ini tingkatan puasa Asyura yang paling tinggi. Kita berpuasa 3 hari. 10, 9, 10, 11. 3 hari. Yang kedua, berpuasa 9 dan 10 saja. Berpuasa 9 dan 10 saja. Ini tingkatan yang kedua. Yang lebih rendah dibandingkan yang pertama. Dan tingkatan yang ketiga, berpuasa pada 10 Muharram saja. Tingkatan yang kedua, 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga, 10 Muharram saja. Ini tingkatan yang paling rendah. Baik. Ini 3 tingkatan puasa Asyura. Kenapa 9, 10, dan 11? Kalau 9 dan 10, dalil-dalilnya sudah jelas tadi. Kalau 9 dan 10, maka dalil-dalilnya telah jelas tadi. Tapi kenapa ada tambahan puasa di tanggal 11 juga? Karena jemaah sekalian 3 alasan. Karena 3 alasan. Yang pertama, adanya dalil umum anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sehingga kalau kita berpuasa tanggal 11, maka ini termasuk bulan Muharram, termasuk memperbanyak puasa. Memang ada dalil khusus
tentang keutamaan puasa tanggal 11 Muharram, tapi hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama melemahkan. Tentang dalil-dalil khusus keutamaan berpuasa 11 Muharram. Sebuah hadis yang berbunyi, Sumu yawma Asyura wa khalifu fihil yahud. Di antaranya hadis yang berbunyi, berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah padanya orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah sebelumnya satu hari atau setelahnya satu hari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, Syekh Al-Albani dan para pentahqiq Musnad Ahmad melemahkan sanad hadis ini. Walaupun Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, beliau menghasankannya. Namun pendapat yang lebih kuat, hadis ini dhaif. Ini yang masyhur di kalangan ulama ahli hadis. Tetapi jemaah sekalian, tidak masalah kita berpuasa tanggal 11. Kenapa? Karena ada dalil umum. Sebagaimana telah kita jelaskan di awal tadi. Rasulullah SAW mengatakan, Afdalus siyami ba'da Ramadan, syahrullahi al-Muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah al-Muharram. Ini alasan yang 10 Muharram disyariatkan juga dalam agama kita. Walaupun orang-orang Yahudi melakukannya, namun disyariatkan juga dalam agama kita, sehingga tidak termasuk dalam penyerupaan terhadap Yahudi yang diharamkan. Sama dengan orang mengatakan ini dijadikan syubhat oleh orang-orang liberal, kenapa harus pakai cadar? Bukankah orang Yahudi juga bercadar, kata mereka? Maka kita katakan, itu bukan tasyabbuh. Wanita-wanita bercadar bukan tasyabbuh kepada Yahudi. Kenapa? Disyariatkan dalam agama kita. Bahkan sepakat seluruh ulama disyariatkannya wanita bercadar. Hanya ulama beda pendapat, wajib atau sunnah. Begitu pula kita berjenggot, laki-laki berjenggot. Orang-orang Yahudi juga berjenggot. Orang Nasrani juga mungkin berjenggot. Maka ketika kita berjenggot, bukan termasuk penyerupaan kepada mereka. Kenapa? Karena disyariatkan dalam agama kita. Jadi penyerupaan yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar, kepada orang-orang kafir itu adalah, pertama, itu merupakan ciri khas mereka. Yang kedua, tidak disyariatkan dalam agama kita. Kalau disyariatkan dalam agama kita, maka itu bukan penyerupaan yang diharamkan. Baik. Ini permasalahan yang ke-9. Kita masuk jemaah sekalian yang terakhir, permasalahan yang ke-10. Tentang hukum puasa Asyura atau Tasu'a. Tasu'a adalah 9 Muharram. Dari kata-kata tis'un, 9. Jika bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu, apakah boleh dilakukan? Kenapa ulama membahas ini? Karena ada hadis yang melarang berpuasa di hari Jumat dan hari Sabtu. Maka, bagaimana memahami hadis ini? Para ulama menjelaskan bahwa larangan berpuasa di hari Jumat itu, kalau kita niat mengkhususkan hari Jumat itu untuk memuliakan hari Jumat, atau kita berpuasa hanya Jumat saja dengan niat mengkhususkan hari Jumat itu, maka ini tidak dibolehkan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, seperti bertepatan dengan 9 Muharram atau 10 Muharram, atau 9 Zulhijjah, hari Arafah, puasa hari Arafah, maka tidak masalah. Sama juga dengan qadha. Kita mau mengqadha puasa wajib di hari Jumat atau di hari Sabtu, tidak masalah. Yang dilarang adalah mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa sunnah karena ingin memuliakan hari Jumat itu. Maka ini terlarang. Sebab tidak ada dalil khusus anjuran berpuasa di hari Jumat demi memuliakan hari Jumat. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali, wa la takhussu yaumal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam, illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum." Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam tanpa malam-malam yang lain. Jadi misalkan hari Kamis nggak sholat malam, hari Sabtu nggak sholat malam. Hanya khusus malam Jumat. Karena kemuliaan malam Jumat, maka ini tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk melakukan puasa tanpa hari-hari yang lain. Kecuali jika seorang dari kalian terbiasa melakukan puasa, maka boleh dia berpuasa. Nah, makna dia terbiasa melakukan puasa ini kalau bertepatan dengan puasa-puasa yang lain seperti qada, puasa wajib, tidak masalah. Begitu pula puasa Asyura atau Tasu'a ataupun puasa hari Arafah. Walaupun kita berpuasa hanya satu hari Jumat itu saja, karena ada sebab yang lain, bukan dengan niat mengkhususkan hari Jumat, maka boleh, tidak masalah. Iya. Adapun jemaah sekalian, larangan berpuasa pada hari Sabtu, ini hadisnya juga diperselisihkan para ulama, sebagian mensahihkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, dan pendapat yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah, hadisnya dhaif. Akan tetapi, walaupun hadisnya sahih, maka maknanya juga sama seperti larangan berpuasa di hari Jumat. Kalau kita niat mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, karena misalkan meyakini hari Sabtu ini ada anjuran khusus berpuasa, atau kita ingin memuliakan hari Sabtu dengan puasa, maka itu yang dilarang. Kalau bertepatan dengan sebab-sebab yang lain, tidak masalah. Iya. Inilah jemaah sekalian, permasalahan yang ke-10 yang terakhir, tentang puasa bulan Muharram, terutama puasa 9 dan 10 Muharram. Baik. Walhamdulillah, inilah pembahasan ringkas 10 permasalahan fikih amalan dan keutamaan bulan Al-Muharram. Semoga dapat menjadi bekal bagi kita untuk meraih pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Wallahu taala a'lam.